Hai semuanya, saya Zigma. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Saya cukup senang dengan banyak komentar yang antusias untuk membuatkan kasus kejahatan di negara Korea. Jadi di video ini, saya akan menceritakan salah satu kasus kejahatan pembunuhan profesor wanita di Tongyeong, Korea Selatan. Pada tanggal 27 April 2017 jam 12:50, puluhan polisi dari sebuah villa di Yongnaemyeon, Tongyeong, datang dengan cepat. Mereka melakukan pencarian di seluruh villa dan segera menemukan kotak es mencurigakan di gudang tempat parkir. Ketika kotak dibuka, ada kantong di dalamnya, dan di dalamnya terdapat jasad seorang wanita yang mengerikan. Keadaannya sangat serius, tulang dan dagingnya terpisah dari tulang betis, paha, lengan, dada, hingga perut. Selain itu, di dalam tas juga ditemukan kapak dan gergaji yang kemungkinan digunakan untuk merusak mayat. Sebuah kasus pembunuhan mengerikan yang mengguncang Tongyeong telah terjadi. Korban adalah wanita bernama Jeong Mo yang pada saat itu berusia 47 tahun. Dia adalah seorang profesor elit yang tinggal dan mengajar di sebuah universitas terkemuka di Tongyeong. Karena dia sangat dihormati dalam sejarah lokal, sulit untuk mempercayai bahwa dia adalah protagonis dari pembunuhan seperti ini. Terlebih lagi, desa tempat kejadian ini terjadi adalah desa pantai yang sangat damai dan jarang terjadi kejahatan kekerasan. Orang pertama yang melaporkan ke polisi adalah suami dari Jeong, Mr. A. Namun, pada saat itu, pernyataan suaminya cukup sulit dipahami. Dia mengaku mendapatkan telepon tiba-tiba dari seorang pria yang mengaku telah membunuh istrinya. Sebenarnya, hubungan pasangan suami istri ini tidak harmonis. Meskipun suami dan korban masih menjalani pernikahan, tetapi sebenarnya mereka telah berpisah. Mr. A tinggal di Seoul, sedangkan istrinya Jeong tinggal di Tongyeong bersama dengan putri mereka yang berusia 11 tahun. Namun, pada pagi hari kejadian, dia menerima telepon dari seorang pria yang mencurigakan yang mengaku telah membunuh istrinya. Polisi yang menerima laporan segera bergerak ke villa di Tongyeong dan menemukan mayat di gudang tempat parkir. Polisi segera mulai melacak pria yang diklaim menelepon Mr. A. Kemudian, pada malam tanggal 28 April, mereka memulai penyamaran di Hotel Ruby di Eksamdong, Gangnam-gu, Seoul. Beberapa waktu kemudian, seorang pria berusia 49 tahun bernama Kim muncul dan ditangkap dengan tuduhan pembunuhan terhadap Jeong. Polisi berhasil melacaknya dengan cepat. Bahkan, Kim dengan patuh mengakui semua kejahatannya ketika ditangkap. Jadi, apa hubungan antara korban dan Kim? Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pada permukaannya, Kim adalah mitra bisnis yang bekerja sama dengan Jeong dalam sebuah proyek. Namun, hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar mitra bisnis, mereka memiliki hubungan intim. Bahkan warga sekitar Villa Tongyeong telah melihat keduanya sering pergi dan mengunjungi rumah Jeong sambil bekerja di kebun mereka. Ada beberapa orang yang bahkan mengira bahwa Kim dan Jeong adalah sepasang suami istri. Terutama, tersangka Kim dikatakan memiliki hubungan yang cukup baik dengan putri almarhum Jeong. Jadi, seringkali mereka bertiga terlihat bersama. Tapi bagaimana bisa Kim sampai melakukan pembunuhan? Apa yang membuat Kim begitu marah hingga merusak mayat dengan begitu kejam? Berikut adalah kesaksian polisi mengenai aksi Kim. Pertama-tama, mari kita bicara sedikit tentang korban, Jeong. Dia adalah seorang pakar tari yang memiliki gelar doktor dan bekerja sebagai profesor tamu di sebuah universitas di daerah Gyeongnam. Dia adalah wanita yang pendiam, tapi sangat mencintai Tongyeong. Dia juga telah menerbitkan sebuah buku tentang sejarah, budaya, dan filsafat di sini. Dia tertarik terutama pada produk unggulan Tongyeong, yaitu nubi. Nubi adalah gabungan dari dua lapisan kain dengan kapas di dalamnya dan telah digunakan sebagai pakaian musim dingin oleh para biksu sejak dulu. Jeong bahkan menjalankan usaha menggunakan nubi. Dia melakukan promosi yang aktif dan juga merencanakan bisnis di luar negeri. Pada tahun 2015 bulan Juli, dia bertemu dengan tersangka Kim dengan dalih investasi. Kim sebenarnya sudah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk bisnis Jeong sejak awal. Ini dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan hati Jeong. Sejak 2017, mereka memiliki hubungan bisnis yang kuat. Akan tetapi, meski terkenal, Kim tidak terlalu punya banyak uang.
Meskipun demikian, dia terus mendukung usaha Jeong meskipun mengalami tekanan keuangan. Dia merasa tertekan dan pada saat yang bersamaan, Jeong terus membesarkan bisnisnya secara semangat. Namun, momen ketegangan muncul antara keduanya saat Jeong sedang mempersiapkan pameran seni di Prancis baru-baru ini. Pameran ini membutuhkan banyak uang, tapi Kim tidak bisa memberikan dukungan yang memadai. Jadi Jeong harus bertemu dengan banyak orang untuk mencari pendanaan sendiri. Melihat hal ini, Kim menjadi semakin tidak nyaman. Dia mulai mengungkapkan ketidakpuasan, bertanya mengapa Jeong pulang begitu larut malam. Dan ini akhirnya berlanjut menjadi rasa curiga. Dalam sekejap, Kim menyadari bahwa Jeong sebenarnya telah bertemu dengan pria lain dan berselingkuh secara tersembunyi. Pada tanggal 21 April saat malam sebelum kejadian itu, Kim menginterogasi Jeong dengan keras, "Mengapa kamu pulang begitu larut malam?" Pada hari itu, keduanya terlibat dalam pertengkaran besar, dan pertengkaran berlanjut sejak tengah malam tanggal 21 hingga pagi hari pukul 5. Kim tak bisa mengendalikan emosi yang meningkat pada hari itu dan merebut telepon genggam Jeong, lalu memukulinya berulang kali di kepala, wajah, dan tubuh. Ketika polisi menanyakan mengapa dia melakukan kekerasan tersebut, Kim menjawab bahwa dia merasa Jeong tidak menghargainya dan tidak menjawab pertanyaannya dengan sopan. Pada saat itu, Kim telah menginvestasikan sekitar 300 juta won untuk proyek politiknya dan dia juga merasa telah memberikan banyak bantuan dalam berbagai cara. Namun, sikap Jeong terasa dingin. Akhirnya, dalam pertengkaran terakhir, Jeong mengatakan, "Apa yang telah kamu lakukan selama ini?" Kata-kata ini memicu kemarahan Kim dan dia segera berlari ke dapur dan mengambil pisau berukuran 20 cm dan langsung menusuk dada kanan Jeong. Jeong terkejut dan jatuh. Namun, Kim tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan serangan ke dada, bahu, dan pinggul Jeong sebanyak 6 kali. Akibatnya, Jeong mengalami pendarahan yang parah dan akhirnya meninggal di tempat kejadian. Ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi begitu cepat setelah pertengkaran. Namun, di rumah tempat kedua orang tersebut bertengkar, ada satu orang lagi yang berada di sana, yaitu Jisang, anak perempuan Jeong berusia 11 tahun. Jisang secara diam-diam mengawasi pertengkaran mereka, menyaksikan mereka berkelahi dan mendengarkan suara pertengkaran dari kamarnya. Setelah menyadari situasi yang sebenarnya, Kim mungkin masih memiliki sedikit belas kasihan, jadi dia menghubungi adik laki-lakinya dan memintanya untuk membawa Jisang ke rumah ibunya. Setelah Jisang pergi, pertengkaran terus berlanjut hingga pukul 5 pagi. Akhirnya, Kim melanggar batas dan melakukan pembunuhan. Setelah itu, Kim melarikan diri ke Seoul dengan meninggalkan jasad di rumah. Namun, setelah berpikir sejenak, dia khawatir jasad Jeong akan terungkap kepada pemilik rumah. Jadi, dia menelpon pemilik rumah dan melaporkan bahwa dia akan mengosongkan kamar dan mengambil sisa uang sewa. Pemilik rumah menjawab, jika semua barang sudah dikemas maka sisa uang sewa akan dikembalikan. Pada tanggal 24 April, setelah 3 hari dari pembunuhan, Kim kembali ke villa di Tongyeong. Kemudian pada jam 2 siang hingga 5 sore pada hari itu, selama total 3 jam, ia menggunakan kapak dan gergaji yang sudah disiapkan sebelumnya untuk merusak jenazah Jeong. Kemudian, ia memotong dan membagi-bagikan potongan-potongan dari kotak es yang sudah disiapkan sebelumnya dan membuangnya di gudang parkir villa. Keesokan harinya, ia menelepon pusat pengiriman barang dan mengemas semua barang di dalam rumah. Lalu menghubungi pemilik rumah untuk mendapatkan uang sisa sewa sebesar 60 juta won dan pergi dengan tenang. Terkadang terlihat seperti penanganan yang kurang hati-hati. Dalam keterangan polisi, Kim mengklaim bahwa ia sangat menyesali melakukan pembunuhan tersebut dan pernah berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan menulis surat wasiat. Apakah dia mencoba mendapatkan simpati? Tetapi apakah benar begitu? Perilakunya selama pelarian memiliki beberapa inkonsistensi dengan kata-katanya. Seperti pada pagi tanggal 24 April ketika ia kembali ke Tongyeong, ia pergi ke kantor sebelum pergi ke rumah, sehingga ia membawa stempel dan pergi ke bank. Dia menarik 42 juta won dari rekening bisnis pada jam kerja. Mungkin ia bisa menjelaskan bahwa ia mencoba mendapatkan kembali modal investasi. Karena dia adalah rekan bisnis saya. Namun sebenarnya, ia menggunakan uang tersebut untuk berpindah-pindah dari penginapan di Hanam, Guri, dan tempat lain di seluruh negara selama hidupnya sebagai pelarian.
dan menghabiskan semua uang tersebut. Di sini ada seseorang yang kami lupakan, yaitu Jisang, putri dari Jeong yang diserahkan kepada ibu Kim saat mereka bertengkar pada hari kejadian. Jisang khawatir ketika tidak bisa menghubungi ibunya dan akhirnya memutuskan untuk mencarinya sendiri. Ketika Kim mendengar hal ini, ia mengaku terkejut dan akhirnya memutuskan untuk menghubungi suami sah Jeong, Mr. A, dengan maksud memberitahu bahwa ia membawa anak perempuannya. Dalam proses ini, ia tidak bisa menghindari mengungkapkan tindak pidana yang dilakukannya. Setelah menyelesaikan panggilan dengan suami Jeong, ia meninggalkan anaknya sendirian di sebuah kafe dan melarikan diri. Pada tanggal 27 April pukul 3 sore, polisi menemukan Jisang di sebuah kedai kopi di daerah pusat Seoul dan menyerahkannya kepada ayahnya. Beruntungnya, anak perempuan itu selamat, tetapi harus menghadapi tragedi kehilangan ibunya. Pada tanggal 1 Mei 2017, tahap verifikasi dilakukan di lokasi kejadian. Kim muncul dengan membalik jaket hoodie dan menutupi wajahnya dengan masker. Kemudian, dengan berani memperagakan apa yang terjadi saat itu diulang di tempat kejadian. Di kamar tidur utama dan di gudang parkir tempat jenazah ditinggalkan. Tidak lama setelah kejadian itu, beberapa orang menghina Kim sementara yang lain menangis karena mengingat kematian tragis Jeong. Namun, tiba-tiba Kim melakukan tindakan yang mengejutkan dengan duduk tanpa daya dan mulai menangis. Apakah ini merupakan sikap sejati setelah dia tenang? Hanya orang yang terlibat yang tahu jawabannya. Sementara itu, dalam penyelidikan terungkap bahwa Kim terlibat dalam aksi penipuan lainnya. Dia ternyata adalah direktur utama sebuah perusahaan pertanian dan mengumpulkan investasi dari banyak orang dengan janji pembayaran keuntungan 7% bulanan serta jaminan modal. Namun, ternyata ini adalah penipuan belaka. Ia berhasil mengumpulkan sekitar 50 juta won melalui praktik tersebut. Setelah fakta-fakta ini terkuak, Kim akan diadili atas 7 dakwaan, termasuk pembunuhan, pengerusakan surat piutang, pemalsuan, dan 4 dakwaan lainnya. Pengacara Kim mengklaim bahwa pembunuhan tersebut tidak disengaja dan terjadi secara spontan karena dia mabuk dan terprovokasi oleh pernyataan korban Jeong yang melukainya. Menurut pengakuannya, dia tidak menyadari keadaan sekitar dan mendapati Jeong telah tewas dengan luka parah. Meskipun pengacara mengakui semua 7 dakwaan tersebut, ia berpendapat bahwa faktor alkohol dan kondisi psikologis yang buruk sangat mempengaruhi tindakan pembunuhan tersebut. Sayangnya, pengadilan menolak klaim ini dan akhirnya menghukum Kim dengan hukuman penjara seumur hidup. Kim mengajukan banding, tetapi banding tersebut ditolak dan keputusan pengadilan tingkat pertama ditegakkan. Dahulu mereka adalah mitra kerja yang dapat diandalkan dan juga memiliki hubungan asmara. Namun, karena inferioritas yang buruk, salah satu dari mereka kehilangan nyawanya sementara yang lain berubah menjadi seorang pembunuh. Yang paling menyedihkan dalam kasus ini adalah anak yang ditinggalkan. Terutama, sangat menyakitkan bahwa dia harus mengalami trauma yang mengerikan dan tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Terkadang, saya berpikir bagaimana jadinya jika dia tidak pernah mengetahui bahwa ibunya dibunuh dengan cara yang mengerikan oleh pria yang dulunya seperti ayahnya sendiri. Karena dia kehilangan kendali atas emosinya, kasus pembunuhan ini berakhir dengan hasil yang sangat tragis. Meskipun pelaku pembunuhan telah dihukum, keluarga korban tetap menderita dan tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Semoga arwah Jeong mendapatkan ketenangan. Itulah kisahnya, terima kasih telah menonton.